Oke, kita langsung aja ya, bedah salah satu novel paling menarik dari Sayaka Murata. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Kayak ada yang aneh, tempo ngobrol kita beda, atau kayaknya ada aturan main yang cuma kita yang nggak ngerti. Nah, perasaan itulah yang jadi pusat dari cerita ini. Dan ternyata, dalam novelnya Sayaka Murata, perasaan itu ada namanya. Ini bukan cuma fantasi loh, tapi sebuah konsep buat realitas pribadi yang ya kita semua punya. Keren banget kan? Yuk kita dalemin. Oke, jadi kita mulai dari mana? Pertama-tama, kita harus bongkar dulu pemikiran dasar kita, yaitu anggapan kalau dunia ini cuma ada satu versi. Jadi gini, Murata itu membagi realitas jadi dua. Ada yang namanya dunia satu, ini tuh dunia normal kita bareng-bareng, aturan sosial, norma, pokoknya yang dianggap wajar deh. Terus ada dunia 99, nah ini dunia internal kita, yang cuma kita sendiri yang bisa ngerasain. Nah, dua dunia ini kontrasnya tajam banget. Dunia satu itu kaku, kayak maksa semua orang ikutin skrip yang sama. Tapi dunia 99-nya si Mina, tokoh utama kita, justru sebaliknya. Fleksibel, personal, ya berdasarkan perasaannya dia aja. Dan disinilah semua masalah dalam cerita ini dimulai. Terus, gimana jadinya kalau dunia 99 kamu itu kuat banget, sampai berentrok terus sama dunia satu? Ya, ujung-ujungnya kita bakal merasa terasing banget. Buat Mina, hidupnya itu, ya isinya kesenjangan melulu. Ritme ngobrolnya nggak pernah pas. Dia gagal jadi anak normal yang diharapkan keluarganya. Dan ya capnya selalu anak aneh. Dia sebetulnya hidup di dunia yang sama, tapi rasanya kayak lagi dengerin siaran radio di frekuensi yang beda sendiri. Nah, ini poin yang penting banget. Dunia 99 itu bukan penyakit atau halusinasi, sama sekali bukan. Justru, ini tuh alat mental yang Mina butuhin banget buat survive. Anggap aja ini kayak sistem operasinya dia, buat nerjemahin dunia satu yang seringkali nggak masuk akal buat dia. Coba dibayangin, sepinya kayak apa punya alat buat bertahan hidup, tapi alat itu malah bikin kamu makin terisolasi. Itu dia paradoksnya Mina. Sesuatu yang bikin dia tetap waras, malah dianggap aneh sama orang lain. Nah, konflik ini makin menjadi-jadi pas Mina dewasa dan masuk dunia kerja. Di sini tekanan buat jadi normal itu, wah, jauh lebih gila lagi. Waktu dewasa, aturan-aturan di dunia satu itu kelihatan makin aneh di mata Mina. Hierarki di kantor, suhu obrolan basa-basi yang susah ditebak, aturan gak tertulis soal pacaran, semuanya itu kayak tradisi aneh dari suku pedalaman. Jadinya, buat bertahan, dia ngerasa harus terus-terusan nge-mute dunianya sendiri. Pasti kepikiran kan di benak Mina, dan mungkin di benak kita juga. Apa cuma dia doang yang ngerasa begini? Apa dia bener-bener satu-satunya orang luar? Dan disinilah novel ini ngasih twist yang keren banget. Ceritanya berubah dari soal kesepian satu orang, jadi pengamatan yang dalam banget soal ya sifat dasar kita sebagai manusia. Ini dia momen pencerahannya Mina. Tiba-tiba dia sadar, dia nggak sendirian, dia nggak aneh. Dia cuma satu dari sekian banyak orang yang pinter banget nyembunyiin dunia internalnya. Jadi perspektifnya langsung bergeser. Awalnya Mina mikir dunia 99 itu kekurangan dia. Terus dia sadar kalau orang lain juga punya dunia X mereka sendiri. Dunia pribadi yang mungkin gak akan pernah dia ngerti. Jadi kesimpulannya, punya dunia internal itu bukan kelainan, tapi emang setelan pabrik manusia. Dan ini, ide utamanya kuat banget. Apa yang kita sebut masyarakat atau norma itu sebenarnya cuma ilusi persatuan. Di baliknya ada miliaran dunia pribadi yang jalan sendiri-sendiri secara paralel. Nah, kesadaran baru ini nggak cuma ngebebasin Mina dari rasa malu ya, tapi juga seakan-akan ngasih dia izin buat hidup lebih jadi dirinya sendiri. Metaforanya berubah jadi keren banget. Dunia 99 bukan lagi penyakit yang harus disembunyiin, tapi jadi semacam OS mentalnya dia. Sebuah sistem operasi buat nyaring berisiknya dunia luar, buat ngolah informasi pakai caranya sendiri, dan yang paling penting, buat ngelindungin jati dirinya. Jadi, tujuannya bukan buat nolak dunia satu terus kabur ke dunia 99. Kalau gitu doang, ya jadinya terisolasi. Bukan juga buat nurut ada sama dunia satu. Kuncinya itu ada di tengah-tengah, di kemampuan buat bergerak bebas di antara keduanya. Bawa keunikan dunia 99 kita pas lagi berinteraksi di dunia satu. Dan pada akhirnya, novel ini ngajak kita ke kesimpulan yang, wah luar biasa, realitas itu nggak tunggal. Jumlah dunia itu bukan 1 atau 99, jumlahnya ya sebanyak manusia yang ada di bumi. Setiap orang itu sebuah alam semesta tersendiri. Dan ini pesan penutupnya, yang rasanya tuh kayak dapat surat izin.
Izin buat jadi diri sendiri. Izin buat bawa dunia kita kemanapun kita pergi, tanpa harus minta maaf. Sebuah penegasan yang kalem, tapi kuat banget. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat Anda. Setelah ngedengerin semua ini, kalau Anda bisa kasih nama buat dunia 99 Anda sendiri, buat frekuensi unik Anda itu, kira-kira nama apa yang bakal Anda kasih?